Jadi iman dengan amal soleh itu adalah sebagai sebuah seperti apa? Seperti dua keping mata emas yang bersatu, kayak gitu ya. Jadi kalau iman itu ya harus beramal soleh. Tapi kalau iman saja tidak beramal soleh, ini seperti apa? Seperti tadi keimanannya itu belum sempurna. Karena kita tidak, kalau kita punya uang gitu ya, cuma sini gambarnya gambar uang, sini masih polos putih, ya nanti nggak laku gitu ya. Begitu juga nanti di akhirat, kita mengaku la ilaha illallah tapi tidak dilihat sampingnya amal solehnya tidak ada, maka nanti kita tidak diterima. Tiket kita untuk masuk surga itu tidak sempurna, nanti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada para ikhwan fidin arsyadani wa arsyadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuwajaah, berkumpul, bertemu bilwujuh dengan bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan kepada kita. Salah satu ciri berkah adalah bertambahnya kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bersolawat ini menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rasa cinta kita ini, rasa cinta kepada Rasulullah harus berada pada predikat atau peringkat, ya, peringkat yang paling tinggi, bahkan melebihi cinta kita terhadap keluarga, bapak ibu, serta diri kita sendiri. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab itu menyampaikan, ya Rasulullah, engkau ini lebih aku cintai, ya, lebih aku cintai daripada yang lain, kecuali ibu bapakku dan diriku. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu cinta kepada orang tuanya, cinta kepada diri, kehidupan diri sendiri, baru setelah itu cinta kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, engkau tidak akan beriman sehingga menjadikan aku lebih dicintai daripada kedua orang tuamu dan dirimu sendiri. Maka setelah itu Umar bin Khattab pun mengatakan, ya Rasulullah, mulai saat ini engkau pada posisi cinta yang paling tinggi. Engkau lebih aku cintai daripada kedua orang tuaku dan diriku sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan kesempurnaan iman. Maka kita pun harus menjadikan cinta kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua juga kepada Rasulullah SAW. Bukti cinta itu adalah dengan apa? Dengan sering menyebut namanya. Ya. Jangan cinta itu cinta yang cinta palsu. Ya. Cinta palsu itu ya kita mengaku cinta tapi kita tidak pernah menyebut nama yang kita cintai. Orang yang sedang kasmaran itu kalau mengaku cinta, yang sedang cinta kepada seseorang yang akan ditembak, itu bahasa sekarang, itu yang akan ditembak itu pasti sering menyebut namanya.
disebut terus namanya, ngobrol ya fulana terus kayak gitu. Begitu juga kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka pun kita harus sering menyebut nama Rasulullah SAW dalam bentuk apa? Dalam bentuk sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kita harus introspeksi pada diri kita, gitu ya, tanya kepada diri kita, beberapa kali kita bersolawat kepada Rasulullah SAW sehari. Kalau orang lain itu bisa bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali, berapa kita sehari? Nah, kalau di kalangan pesantren salafiyah itu ya, mereka mewajibkan seorang santri itu harus bersolawat kepada Rasulullah minimal 300 kali. Gitu. Dan dalam dunia nyata pun banyak yang bersolawat itu bahkan lebih dari puluhan ribu kali. Konon ada seorang presiden yang termuda di dunia, karena dia itu presiden ini umur 33 tahun itu sudah jadi presiden. Ya. Mas Hasim umur berapa Mas Hasim? 35 tahun. Ya, harusnya berarti sudah jadi presiden 2 tahun yang lalu harusnya. 33 tahun. Yaitu apa? Yaitu presiden pemimpin negara Chadnya. Itu siapa ya? Pokoknya pemimpin negara Chadnya lah itu. Dia setiap hari itu membasahi lesannya. Kalau sedang tidak ngobrol atau tidak sedang memberikan pengarahan, maka pasti dia lebih banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Manfaatnya banyak, negaranya menjadi negara maju dan sebagainya. Walaupun dia di tengah-tengah negara komunis, yaitu negara Rusia. Ya. Itu tentang salawat. Jadi harus kita mulai sekarang, ayolah kita membiasakan diri membaca salawat. Tidak hanya sekedar untuk kalau ceramah sebagai bentuk apa ini pembukaan yang harus dilaksanakan, bertahmid dan bersolawat, tapi ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Cuma lesan kita mudah ringan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ataupun dengan sholawat-sholawat yang lain. Ya, baik, kita lanjutkan. Pengertian takwa menurut Umar bin Khattab, hati sebagaimana berjalannya di jalan yang penuh dengan duri. Pengertian takwa menurut Umar bin Khattab, menurut Ali bin Abi Thalib, yang pertama al-khaufu minal jahil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pertahankan terus, keterangannya sudah kita sampaikan kemarin. Yang kedua al-amalu bitanzil, yaitu pengamalan sesuai dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Yang ketiga yaitu al-qanaatu bil qalil, ridho dengan pemberian yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, qanaah, merasa cukup. Yang keempat al-istidadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari kematian. Ya. Sekarang pengertian takwa menurut Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah suatu ketika memberikan pengertian, takwa itu adalah pengamalan iman dalam bentuk amal soleh. Ya. Itu lebih ringan kalau menurut apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan takwa itu adalah pengamalan iman dalam bentuk amal soleh. Jadi kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah, ya. Orang Arab dahulu kenapa ngomong la ilaha illallah saja itu nggak mau gitu loh. Sampai perang. Ya, walaupun dipaksa dibunuh supaya ngomong la ilaha illallah itu mereka tidak mau. Padahal orang Arab itu, ya, rahasia orang Arab ini, ya, kalau sedang senang gitu ya, kalau sedang senang mereka menyembah kepada berhala. Tapi gitu ya, kalau mereka sedang butuh, ya, mereka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menganggap bahwasanya yang sang pencipta itu Allah. Gitu ya. Sang pencipta itu adalah Allah. Jadi mereka itu tahu bahwasanya apa?
bahwasanya yang menciptakan alam raya ini bukan berhala, mereka tahu, yakin, gitu ya. Nah, berarti kan tauhid rububiyahnya orang-orang Arab itu paham dan meyakini. Tetapi mereka, kenapa mereka disebut kafir, mereka disebut musyrik, mereka disebut jahil? Karena apa? Karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maunya itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun kalau saat darurat. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, saat Ikrimah bin Abu Jahal dalam keadaan kepepet, Ikrimah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tetapi kenapa mereka sudah paham tauhid rububiyah tapi masih dikatakan kafir, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena apa? Orang Arab itu yakin betul, paham betul apa makna dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan dimintai kebenaran dan dimintai pertolongan. La ilaha itu artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Ya. Artinya itu gini, la ilaha bihaqqi ilallah. Gitu ya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, maka gitu ya, iman itu harus ada bukti. Buktinya yaitu dalam bentuk amal soleh. Jadi iman dengan amal soleh itu adalah sebagai sebuah seperti apa? Seperti dua keping mata emas yang bersatu, begitu ya. Jadi kalau iman itu ya harus beramal soleh. Tapi kalau iman saja tidak beramal soleh, ini seperti apa? Seperti tadi keimanannya itu belum sempurna. Karena kita tidak, kalau kita punya uang gitu ya, cuman sini gambarnya gambar uang, sini masih polos putih, ya nanti nggak laku gitu ya. Begitu juga nanti di akhirat, kita mengaku la ilaha illallah tapi tidak dilihat sampingnya amal solehnya tidak ada, maka nanti kita tidak diterima. Tiket kita untuk masuk surga itu tidak sempurna, nanti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu apa? Takwa itu adalah pengamalan iman dalam bentuk amal soleh. Gitu ya. Ya, amal soleh. Terutama minimal sekali itu yang wajib-wajib. Gitu ya. Minimal sekali itu yang wajib-wajib. Karena apa? Wajib itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Ya. Mudah-mudahan kita tiap hari makin banyak amal soleh yang kita lakukan supaya apa? Supaya peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar dan semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.